Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bahrun Mubarok, dan di channel ini insya Allah saya akan sering sharing topik-topik berkaitan dengan penyimpangan gender, penyimpangan seksual dan relasi sesama jenis. Mungkin Anda punya pertanyaan atau punya pandangan yang berbeda dengan yang saya sampaikan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Baik, di video kali ini saya ingin sharing, saya ingin bercerita tentang salah satu partisipan saya yang uh, mengaku pernah menjalin relasi sesama jenis. Dia katakan pernah, artinya ketika wawancara ketika saya mewawancarainya, dia sudah tidak lagi menjalin relasi dengan pasangan lesbiannya. Dan saya pun minta dia untuk bercerita bagaimana awal mulanya dan bagaimana dia juga kemudian berhasil atau bisa meninggalkan relasi lesbiannya tersebut. Dia katakan bahwa pernah menikah, dia punya anak, dan dia juga menyebutkan bahwa ketertarikan seksual dia sebetulnya adalah kepada lawan jenis, kepada laki-laki. Namun ketika dia berada di penampungan, ya, dalam situasi di mana di situ tidak ada lawan jenis, ya, dia terisolasi dari interaksi dengan laki-laki, semua penghuninya adalah perempuan, maka terjalinlah hubungan yang sebetulnya melanggar berbeda dengan fitrahnya, ya. Nah, ini mungkin yang disebut dalam banyak literatur sebagai lesbian situasional, artinya ada situasi di mana relasi yang paling memungkinkan adalah sesama jenis di saat itu, karena tidak ada lawan jenis. Nah, sebagian partisipan mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, dorongan biologis dan kebutuhan dukungan emosional seringkali menjadi dua alasan yang kuat, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa lebih karena dorongan emosional, artinya lebih karena kebutuhan untuk mendapatkan dukungan emosional dari pasangan. Dia menemukan orang yang nyaman untuk bercerita, untuk saling memberikan penguatan, untuk memberikan penghiburan mungkin terkait dengan problem-problem emosional dia dengan pasangan sebelumnya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa masa lalunya itu kurang kasih sayang dari orang tua, dan di saat di penampungan tersebut menemukan figur orang tua, figur yang dia anggap menggantikan peran orang tua dalam memberikan kasih sayang, sehingga dia terjadilah hubungan sesama jenis. Ada juga sebagian yang mengaku bahwa relasi lesbian yang dia jalani lebih karena kebutuhan biologis yang ingin dia penuhi, karena dorongan seksual. Nah, singkat cerita, selama di penampungan itu, selama beberapa bulan, wanita tersebut dua kali, ya, berpacaran, ya, dengan pacar pertama. Kemudian pacar pertamanya setelah tidak lagi di penampungan itu, dia kemudian menjalin relasi yang kedua kalinya. Dan hubungan itu berakhir ketika partisipan saya ini sudah tidak lagi tinggal di penampungan. Di situ dia di tempat kerjanya bisa berinteraksi dengan lawan ataupun sesama jenis, ya, dan dia mulai dekat dengan laki-laki. Dia kemudian setelah menemukan orang yang dia katakan saling menyukai, akhirnya dia tinggalkan pasangan sesama jenisnya. Nah, teman-teman semuanya, ini kalau dikaitkan dengan video saya sebelumnya, ini masuk ke tipologi, ya, tipologi relasi lesbian berbasis dorongan biologis. Artinya relasi lesbian yang dijalin itu karena ada kebutuhan seksual yang ingin dia penuhi, sementara tidak ada di situ lawan jenis, tidak ada pasangan lelaki, ya akhirnya terjadilah hubungan sesama. Dalam banyak kasus, itu
lebih karena tadi seperti yang saya sampaikan, lebih karena kebutuhan dukungan emosional. Nah, teman-teman, ini seringkali disebut sebagai apa? Lesbian situasional. Kenapa? Karena seringkali ketika situasinya sudah berubah, nah, dia bisa kembali apa namanya atau dia kemudian meninggalkan relasi sesama jenisnya. Ya mungkin mirip dengan di penjara ya. Kalau teman-teman baca banyak jurnal tentang perilaku seksual sesama jenis atau relasi sesama jenis antar sesama penghuni penjara, dan kemudian setelah mereka keluar mereka kembali normal ya, meskipun ada saja satu dua yang bahkan kemudian melanjutkan hubungan tersebut. Nah, teman-teman, ini menguatkan pendapat bahwasannya ternyata relasi lesbian itu tidak selalu berbasis ketertarikan seksual. Di relasi lesbian bisa saja karena ada lebih karena dorongan biologis atau lebih karena kebutuhan dukungan emosional, dan tidak selalu karena ketertarikan seksual. Sekali lagi ini penting untuk diidentifikasi ya, karena akan membantu kita untuk mencari langkah-langkah untuk intervensi, artinya langkah-langkah untuk membantu dia bisa keluar dari hubungan sesama jenis. Nah, teman-teman, kembali saya akan menawarkan novel Aku Tak Terlahir Lesbian ya. Ini konversi data-data dari penelitian saya, disertasi, kemudian saya novelkan. Insya Allah banyak kisah yang menarik dan banyak knowledge yang akan Anda dapatkan di novel ini. Nah, yang minat boleh tulis ya di komen, dan insya Allah nanti kita bedah ya. Akan saya undang mereka yang sudah memiliki novel ini ya. Kalau Anda belum punya novel ini, bagaimana Anda bisa terlebih dahulu membacanya ya. Nah, jadi mungkin novel ini akan dibedah, dan yang hadir adalah mereka yang memiliki novel ini ya. Sekitar 400 halaman, insya Allah banyak knowledge yang akan diperoleh. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, masih dengan tema-tema berkaitan dengan penyimpangan gender seksual dan relasi sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.